Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Suro Pranomo, guru SDN 1 Pangoragan Lor, Kabupaten Cirebon. Mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025. LPTK di Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor NIM 258074366. Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan materi aturan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Zidan. Silakan Zidan. Ayo kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Firhi wali walidah ya amin. Bitubil lah wabil islamidina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin tahu nih, siapa hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Kemarin kita belajar tentang peraturan di rumah. Siapakah yang masih ingat di sini? Ya, Rafika? Jangan tidur larut malam. Ayo tepuk tangan semuanya. Yang kedua, siapa? Ola, silakan Ola. Dijawab. Jangan main HP terlalu lama. Ayo tepuk tangan semuanya. Bagus, Ola. Selanjutnya, siapa lagi? Silakan Ale. Tidak boleh telat makan. Ya, tepuk tangan semua buat Ale. Terima kasih. Bagus. Selanjutnya, siapa? Ya, Fadlan. Bangun harus pagi. Bagus, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah masih ingat. Bapak terangin sekali lagi ya. Peraturan di rumah itu yang pertama, tidak boleh tidur larut malam. Yang kedua, jangan main HP lama-lama. Ya, karena itu sangat membahayakan mata. Benar. Yang ketiga, tidak boleh telat makan. Bisa sakit perut. Ya, kalau telat makan. Yang keempat, yaitu harus bangun pagi. Kenapa harus bangun pagi anak-anak? Biar tidak telat sekolah. Ya, paham semuanya? Kemarin, alhamdulillah ya. Setelah itu kita belajar hari ini yaitu tentang peraturan di sekolah. Ya, peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Bapak punya 2 soal nih. Yang pertama yaitu bagaimana kalau kalian lihat sampah di lantai? Membuangnya ke tempat sampah. Bagus. Pertanyaan kedua, kenapa kita tidak boleh terlambat anak-anak? Karena dapat hukuman dari sekolah. Pintar anak ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu biar kita mengerti dan memahami dan untuk dipraktekkan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Bapak punya gambar. Kalian perhatikan ya di depannya. Coba lihat ini gambar apa anak-anak? Ayo. Anak yang sedang dibully. Bolehkah kalian membuli teman-teman kita? Tidak boleh ya. Jangan ya. Ini termasuk peraturan di sekolah. Bapak punya 2 gambar. Yang gambar kedua kita perhatikan. Gambar apa itu anak-anak? Gambar membersihkan halaman sekolah. Kita di sekolah itu pastinya mempunyai peraturan. Kita nggak boleh membuli orang. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan. Jelas, kalau kita kelasnya kotor, apakah kita nyaman untuk belajar anak-anak? Tidak ya. Harus bersih karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Pinter. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu kita sebelum memasuki materi, Bapak ingin tepuk fokus dulu. Oke? Oke. Tepuk fokus. Fokus. Oke. Sebelum memasuki
materi, Bapak punya video. Sebelum membuka video, silakan buku dan alat tulis kalian dikeluarkan dari tas. Sudah dikeluarkan semua anak-anak? Ya, sekarang kalian fokus, perhatikan, dan dilihat ya, apa yang kalian lihat, kalian bisa ditulis. Sekarang fokus ke depan semuanya ya anak-anak ya, Bapak putar videonya. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi, sebab selain kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab tubuh kosong, kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Semuanya diperhatikan ke depan aja. Semuanya diperhatikan. Perhatikan dulu. Semuanya diperhatikan. Jangan ada yang menulis dulu ya. Semuanya fokus perhatikan. Semuanya fokus perhatikan. Jangan menulis. Semuanya fokus. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin keluar kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita cara yang gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Semuanya udah paham tentang peraturan ke sekolah? Sudah. Oke. Perhatikan Bapak lagi. Aturan di sekolah. Aturan sekolah dibuat oleh sekolah. Harus mematuhi aturan. Pelajari aturan sekolah. Yaitu apa aturan di sekolah? Yang pertama, datang tepat waktu. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Jika datang terlambat, kegiatan belajar akan terlambat. Bagus. Yang kedua, menggunakan seragam lengkap. Apa yang kedua anak-anak? Bagus. Kenapa kita harus menggunakan seragam lengkap? Kenapa? Biar kita sama seperti contoh hari Senin. Makanya pakaian apa anak-anak? Merah putih. Kalau memakai batik pantas tidak? Tidak. Makanya biar menyesuaikan harus memakai merah putih. Hari Selasa, ayo siapa yang tahu pakai seragam apa hari Selasa? Harus memakai batik, pinter. Selanjutnya hari Rabu. Baju muslim. Kenapa kita hari Rabu wajib memakai baju muslim? Karena di sekolah itu ada kegiatan sholat duha. Ya.
Makanya harus memakai baju muslim. Yang laki-laki, yang perempuan harus pakai mukena. Itu juga termasuk peraturan sekolah. Lanjut. Yang ketiga apa? Mendengarkan penjelasan guru. Kenapa masuk ke peraturan sekolah? Biar kalian itu mengerti. Jadi guru kalau lagi mengajar, kalian harus wajib memperhatikan. Biar paham. Oke, bagus. Nomor 4. Apa nomor 4? Menjaga kebersihan. Yang seperti tadi, kalau kita lihat sampah di jalan, kita harus membuangnya di tempat sampah. Kalau lihat di depan kelas kotor, kita harus menyapunya biar bersih halamannya. Itu wajib ya. Yang kelima, yaitu menjaga ketertiban. Kenapa kita harus menjaga ketertiban? Kenapa? Yang tahu? Yang tahu? Menjaga ketertiban? Biar kondusif belajarnya anak-anak. Ya, jangan sampai ada yang bikin onar karena tidak bisa fokus yang lainnya. Ya, jadi harus menjaga ketertiban sekolah itu wajib. Coba sekarang Bapak pengen tahu nih. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Bagus, good. Terus yang kedua, menggunakan seragam lengkap. Naila, bagus. Yang lain? Ketiganya apa? Menjaga ketertiban. Betul, Zidan. Lanjutnya, menjelaskan penjelasan gue mendengarkan, bukan menjelaskan, mendengarkan apa? Iya, betul. Mendengarkan penjelasan guru. Satu lagi, menjaga kebersihan. Bagus, tepuk tangan semuanya. Dari sini ada yang mau ditanyakan materinya? Udah paham semua? Paham? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Di sini ada lagu Aturan Sekolahku. Masih ingat menyanyikannya? Liriknya seperti balonku ada 5. Kita coba ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Sekolahku jumlahnya ada 5. Tepat waktu, hormati guru, menjaga kebersihan. God. Pakaian harus rapi, kasih sayang guru. Iya, terima kasih anak-anak kelas 2. Tepuk tangan. Hafal semuanya? Lagu Aturan Sekolahku? Hafal? Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak punya gambar di depan untuk ditempelkan aturan di sekolah. Coba kalian waktu itu kan udah memperhatikan, udah melihat video ya. Bapak pengen tahu aturan di sekolah sesuai atau tidak sesuai ya. Bapak akan memperlihatkan gambar. Yang pertama yaitu gambar apa ini? Membuli teman. Siapa yang ingin maju? Siapa namanya? Jepan.
Coba maju, tempelkan di mana naruhnya. Nah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Jepan. Benar apa tidak? Oke, selanjutnya di sini Bapak punya gambar. Membersihkan kelas. Adam, coba di mana naruhnya Adam? Sesuai atau tidak sesuai? Oke, terima kasih Adam, tepuk tangan. Membersihkan kelas sesuai atau tidak sesuai? Alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan lagi buat Adam. Selanjutnya mencoret-coret dinding. Siapa yang mau? Azalea, boleh lah Azalea. Coba Azalea, ditaruhnya di mana? Iya, tidak sesuai. Tepuk tangan buat Azalea. Terima kasih. Selanjutnya Bapak punya gambar lagi. Gambar apakah ini? Orang berantem di sekolah. Ya, silakan Fadlan. Kita lihat ya, sesuai atau tidak sesuai. Alhamdulillah, tidak sesuai. Selanjutnya Bapak punya gambar kerapian. Boleh. Ola. Silakan Ola. Di manakah? Iya, betul. Tepuk tangan buat Ola. Itu gambar apa, Nana? Gambar kerapian pakai. Ya, termasuk sesuai atau tidak sesuai? Sesuai, alhamdulillah. Selanjutnya, gambar apakah ini? Fokus untuk apa nih? Belajar menjelaskan guru. Silakan, siapa yang mau maju? Siapa namanya? Namanya lupa. Ya, tepuk tangan. Perhatikan semuanya. Kesimpulan dari aturan di sekolah sesuai dan tidak sesuai. Yang sesuai adalah yang pertama, membersihkan kelas. Itu jelas sesuai atau tidak sesuai? Sesuai, karena kebersihan itu sangat penting. Ya, jadi tolong jagalah kebersihan. Yang kedua, yang sesuai, pakaian rapi. Itu sangat rapi. Itu wajib juga ya. Karena apa? Untuk kebersamaan, untuk sama, biar tidak beda. Lanjut. Yang ketiga yaitu mendengarkan penjelasan guru. Itu juga sesuai. Karena harus fokus. Nah, ini nih yang tidak sesuai. Yang pertama, membuli itu jelas ya, tidak boleh ya, membuli sesama teman. Ya, itu jelas tidak boleh. Yang kedua, mencoret-coret dinding. Itu banyak ya, terutama anak-anak kita ya yang masih sekolah dasar, asal coret-coret. Itu jelas dilarang di sekolah. Itu udah termasuk tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, berantem di
sekolah. Itu juga jelas tidak diperbolehkan ya. Udah paham sampai sini anak-anak? Udah. Lanjut habis ini membagikan tugas kelompok ya, LKPD. Jadi kalian fokus apa yang kalian lihat, dengar, memperhatikan, kalian kerjakan di kelompok itu. Habis itu langsung dipresentasikan. Ya, Bapak bagiin ya tugas kelompoknya ya. Sebelum dibagiin, Bapak mau membagikan kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan didiskusikan. Siapa aja? Nanda boleh. Sok. Kelas 2. Iya, 2. Betul. 2. Kerjakan dua A. Batuk ya. Batuk. Ditulis semua ya. Muat. Ini aja.
Ya, gimana? Banyak? Di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Semuanya dijawab. Gimana? Iya, ininya aja. Siapa aja? Siapa aja boleh. Nanda boleh, ini boleh. Ya. Iya, ini aja. Iya, gimana? Ya nggak apa-apa, sampai ke bawah aja. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kalau tidak muat boleh di bawahnya atau sebaliknya boleh. Sudah selesai? Belum, dikit lagi. Kelompok 3 udah selesai? Belum? Ya.
Jangan terburu-buru ya ngerjakannya ya. Sudah? Ya, ada yang belum ya? Nunggu ya. Yang lain nunggu. Dibaca lagi, Reva. Jangan sampai ada yang kosong. Ya, soalnya. Ya? Gimana? Ya. Tulis semua jawabannya. Jangan ada yang kosong ya anak-anak. Semua soal dijawab. Gimana? Diisi, nggak apa-apa. Nomor 4 diisi. Yang lain jangan buru-buru, masih banyak waktunya untuk mengerjakan tugas kelompok. Baru kelompok 2 yang udah selesai. Gimana? Ya. Untuk mempresentasikan di depan, soalnya juga dibaca. Habis itu baru yang kalian diskusikan dipaparkan ke teman-teman kalian. Ya, Zidan kenapa? Enggak. Ya. Yang dipresentasikan itu soal kelompoknya aja. Contoh kelompok
3, berarti kan soal nomor 3. Nah, itu dipresentasikan. Kelompok 1 soal nomor 1. Itu wajib dipresentasikan. Sudah selesai semua? Ya. Yang lain jangan buru-buru ya, Nak. Kelompok 3 sudah? Belum. Ya, nggak apa-apa, jangan buru-buru. Kelompok 4 sudah? Ya, dibaca lagi ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jidan udah selesai? Belum. Satu lagi ya. Sekarang kalau sudah selesai, semuanya mempersiapkan diri tiap kelompok untuk maju ke depan. Semuanya sudah siap? Oke. Bapak pilih ya, Bapak acak nih. Dari kelompok mana nih yang mau dipresentasikan? Coba kelompoknya Rafika, kelompok 4. Silakan maju ke depan, Rafika.
Maju baris. Silakan. Perhatikan semuanya. Ya, buat kelompok 4 semuanya tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Habis kelompok 4 lanjut ke kelompok 3. Silakan Reva. Oh, kelompok 2 ya? Iya, kelompok 2 silakan maju. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok nomor 2. Pada saat istirahat, Budi melihat Semuanya perhatikan. apa yang sebaiknya dilakukan Budi. Jelaskan alasanmu. Budi sebaiknya menegur temannya dengan sopan, mengingatkan pentingnya kebersihan lingkungan serta memberikan contoh dengan membuang sampah pada tempatnya sendiri. Nah, jadi untuk membersihkan apa tadi? Ulang. Perhatikan lagi, perhatikan. Pada saat istirahat, Lanjut. Pada saat istirahat, Budi melihat temannya membuang sampah sembarangan. Apa yang sebaiknya dilakukan Budi? Jelaskan alasanmu. Budi sebaiknya menegur temannya dengan sopan, mengingatkan pentingnya kebersihan lingkungan serta memberikan contoh dengan membuang sampah pada tempatnya sendiri. Iya, betul. Terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Baca yang keras ya, biar semuanya mengerti. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jika Budi selalu datang terlambat, apa yang terjadi? Semuanya perhatikan yang keras. Bisa menghadapi dan konsekuensi seperti dimarahi, golongan Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Suaranya yang lantang ya, Fadlan. Zidan. menurut mengapa ada aturan seperti ini? Jelaskan. Aturan itu tidak mengikut atau diperlukan untuk bagaimana kalau melanggar aturan sekolah. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan. Bapak mau mengambil hasil diskusi kalian, kumpulkan. Oke, semuanya tepuk tangan. Alhamdulillah, dari hasil diskusi kalian jawabannya sangat memuaskan dan nilainya sangat bagus, ya.
Bapak ulangi sekali lagi. Jika Budi selalu datang terlambat, apa yang terjadi? Ya kan? Yang jelas satu, dia bisa menghadapi berbagai konsekuensi seperti dimarahin guru. Yang pertama. Yang kedua, mendapatkan sanksi disiplin. Ini jawaban dari kelompok 1. Yang ketiga, akan kehilangan kesempatan untuk naik ke kelas. Kepada anak-anakku, jagalah kedisiplinan kalian untuk berangkat tepat waktu. Kalau sering terlambat itu pastikan dapat sanksi. Ini dari jawaban kelompok 1. Dari jawaban kelompok 2, hasil diskusinya, pada saat istirahat, Budi melihat temannya membuang sampah sembarangan. Apa yang sebaiknya dilakukan Budi? Budi sebaiknya menegur temannya dengan sopan, mengingatkan pentingnya kebersihan lingkungan, serta memberi contoh dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu hasil diskusi kelompok 2. Ini sangat memuaskan hasilnya. Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 3. Di kelasmu ada aturan untuk tidak mengejek, atau menurutmu mengapa aturan seperti itu? Ya. Di sini aturan tentang mengejek atau bullying, ya. Tidak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang apa? Kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Bagaimana kalau kita ada yang mengejek? Kita harus menasehatinya. Karena bullying itu melanggar aturan sekolah. Ini jawaban hasil diskusi kelompok 3. Tepuk tangan. Sangat memuaskan. Jawaban nomor 4. Hasil diskusi kelompok 4. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Setiap anak diharuskan menggunakan seragam lengkap. Mengapa harus pakaian lengkap? Sebutkan cara berpakaian lengkap. Kenapa kita harus berpakaian lengkap? Yaitu menunjukkan satu, kedisiplinan. Ya. Yang kedua, menjaga citra sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan. Ini jawaban kelompok 4. Sangat memuaskan. Bagus, tepuk tangan kelompok 4. Selanjutnya, Bapak mempunyai tugas mandiri. Tolong dikerjakan. Jangan sampai ada yang nyontek, ya. Satu orang, satu. Oke, Bapak bagikan ya. Salah. Nggak usah diwarnain.
Dijawab yang tadi Bapak terangkan. Enggak. Di situ ada soal. Jangan ada yang nyontek karena ini tugas mandiri. Bagus. Kelas 2. Hai. Belum. Berapa orang lagi yang belum dapat kertas? 3. Silahkan kerjakan sebisa mungkin. Jangan ada yang menyontek. Gimana? Ya, dikasih nama tugasnya. Gimana? Nama panjang. Tidak muat. Kalau tidak muat, boleh jawabannya di belakang. Kalau tidak muat, boleh jawabannya di belakang kertas. Tugas mandiri jangan sampai terburu-buru mengerjakannya. Ya, kalau nggak muat di belakang. Jangan terburu-buru ya anak-anakku. Ngerjakannya biar benar. Tetap fokus. Kenapa? Boleh diacak. Asal dijawab. Jangan sampai nggak dijawab. Boleh jawabannya diacak, boleh. Asal semua soal dijawab.
Zidan udah? Ya, yang udah disimpan dulu. Karena yang lainnya belum selesai. Boleh, di belakang kertas boleh. Ya, gimana? Ya, betul. Jawab. Gimana, Ola? Boleh, di bawahnya boleh. Dibalik boleh. Habis ditulis, diperiksa lagi. Takut ada yang kurang, takut ada yang ketinggalan. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Sudah semua? Sudah? Oh, ada yang belum? Kita tunggu ya. Kalau semua sudah selesai, ntar Bapak ambilin satu persatu dan dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai Bapak ambilin ya. Ya, boleh Bapak tungguin, silakan. Yang belum selesai Bapak tungguin, nggak apa-apa. Sudah selesai? Belum? Ya, sambil mengerjakan, sambil tunggu. Sambil nunggu yang belum selesai, Bapak ulangin lagi, Bapak jelasin lagi tentang aturan di sekolah. Yang pertama, apa itu aturan di sekolah itu? Datang harus tepat waktu, bagus. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjaga ketertiban, bagus. Yang lain. Yang keempat, tidak boleh datang terlambat. Yang kelima, ya, mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, sampai sini udah paham belum tentang aturan di sekolah? Sudah paham semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang semuanya buku dan alat tulis dimasukkan ke tas masing-masing. Sudah?
karena persiapan pulang, ya. Ya, sambil dimasukin, Bapak mau membahas tugas mandiri kalian. Ya. Ya, di situ aja. Semuanya siap. Tangannya di atas meja semua. Ya, tugas mandiri kalian mau dari Askia Marom. Ya, yang pertama, sebutkan aturan di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu, betul. Menggunakan seragam lengkap, betul. Mendengarkan penjelasan guru, betul. Menjaga kebersihan, betul. Dan yang kelima, menjaga ketertiban sekolah. Alhamdulillah, ternyata tugas mandiri kalian itu semuanya benar. Nah, seperti biasa, sebelum kita pulang, kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Zidan, dipersilakan. Ayo kawan-kawan, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rapi-rapian. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 3. Dan selanjutnya kelompok 3.